Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Seni, mahasiswi UIN Sunan Gunung Jati Bandung dari Prodi Bimbingan Konseling Islam. Di sini saya akan melakukan tugas praktek, yaitu penyuluhan dari mata kuliah penyuluhan KB dan kependudukan. Nah, materi yang saya ambil itu penyuluhan mengenai pengenalan LCMIL. Nah, sebelumnya apakah teman-teman semua sudah ada yang tahu apa itu LCMIL? Belum. Berarti nanti kita akan bahas bersama-sama ya. Nah, sebelum masuk, di sini ada usia ideal menikah. Usia ideal menikah untuk perempuan itu umurnya 21 tahun dan untuk laki-laki 25 tahun. Kenapa? Karena kematangan sel reproduksi serta kondisi psikologisnya pada usia ini sudah mumpuni untuk menikah dan siap hamil. Seperti itu. Nah, apa itu LCMIL? LCMIL itu singkatan dari elektronik siap nikah dan hamil. LCMIL ini sebuah inovasi dari BKKBN untuk menekan angka stunting yang ditujukan kepada calon pengantin, pasangan usia subur, ibu hamil, ibu pasca persalinan, dan balita. Nah, sebelumnya kenapa saya menampilkan ini ya di materi saya? Karena saya rasa teman-teman semua di sini sudah cukup untuk menikah seperti itu. Karena usianya kan usia cukup ya, di usia ideal menikah gitu. Kalau lebih berarti nggak ideal. Enggak ini minimal ya. Ini usia minimalnya gitu. Oh, siap. Kalau gitu lanjutkan perjalanan ini. Kumaha tuh kalau yang laki-laki kurang dari 25 tuh? Sabar. Kalau laki-laki kurang dari umur 25 tahun itu sebenarnya beresiko gitu. Kenapa beresiko? Karena umur laki-laki di bawah 25 tahun itu mau dari psikisnya, pemikirannya itu belum ya gitu. Jadi nantinya itu kalau misalkan menikah di usia di bawah ini, nantinya akan rentan terjadi perceraian gitu. Dari Allah, tunggal laki. Nah, ini ada manfaat LCMIL. Yang pertama, manfaat dari LCMIL ini adalah alat screening untuk mendeteksi faktor risiko pada calon pengantin. Bukan hanya untuk calon pengantin perempuan saja, tapi untuk calon pengantin pria juga. Gitu. Lalu yang kedua, menghubungkan calon pengantin dengan petugas pendamping. Nah, di poin kedua ini sebetulnya di setiap desa itu ketika ada warganya yang mau menikah itu selalu biasanya ada pendampingan gitu dari PKK bagian TPK. Nah, biasanya itu kalau lebih baiknya gitu ya, TPK itu datang ke rumah catingnya lalu mendata gitu. Lalu yang ketiga, sebagai media edukasi tentang kesiapan menikah dan hamil terutama yang terkait dengan faktor risiko stunting gitu. Apakah LCMIL itu penting? Sebenarnya LCMIL itu sangat penting. Kenapa? Karena sejak diresmikan pada bulan Maret tahun 2023 ya, berarti masih tahun ini. Jadi ini LCMIL itu baru gitu. Itu persyaratan untuk daftar ke KUA itu harus memiliki sertifikat LCMIL gitu. Karena kalau misalkan lulus sertifikat LCMIL berarti pasangan calon pengantinnya itu emang sudah benar-benar bagus untuk pernikahannya gitu. Harus bersertifikat LCMIL, guys. Oh ya. Catat. Enggak, ini tuh LCMIL tuh enggak berbayar, tinggal di download aja ya. Mungkin bisa sekalian di download di Play Store ya, ada di Play Store namanya LCMIL. Terus nanti teh buku mana tuh teh? Nah, nanti itu, nah ini apakah
hanya untuk calon pengantin perempuan? Tentu saja tidak. Nanti di LC Mil itu, kalau misalkan sudah di-download, bisa dilihat di LC Milnya itu ada bagian daftar. Nanti bisa diklik di situ. Nah, di situ tuh dimasukin data dari calon pengantin perempuan sama laki-lakinya plus tanggal pernikahannya gitu. Nah, itu untuk yang ini ya, untuk mengisi yang ini hasil pemeriksaan kesehatan calon pengantin wanita itu pertama dari berat badannya, terus yang kedua tinggi badannya, lalu yang ketiga indeks massa tubuhnya, lalu yang selanjutnya itu kadar hemoglobin dan ukuran lingkar lengan atas tuh. Terus yang selanjutnya itu ada pertanyaan terpapar rokok atau tidak gitu. Nah, untuk calon pengantin prianya yang di sini yang ditanyakan itu cuma satu, perihal dia merokok atau tidak gitu. Nah, karena ini itu pria merokok atau tidak itu sangat berpengaruh sebenarnya buat nantinya ke depannya saat perempuan misalkan sudah menikah dan perempuannya hamil, nah itu sangat beresiko gitu. Jadi harus tahu dulu. Nah, ini indeks massa tubuh untuk mengisi yang ini ya, indeks massa tubuh itu ada rumusnya. Nah, indeks massa tubuh itu apa sih? Itu nilai yang diambil dari perhitungan hasil bagi antara berat badan dalam kilogram dengan kuadrat dari tinggi badan dalam meter. Nah, misalnya ini ada contohnya. Misalnya berat badannya 60 kg. Lalu tinggi badannya itu 167 cm, diubah ke bentuk meter dulu. Jadi 1,67 meter. Itu dikuadratkan ya. Nah, nanti dapat hasilnya di yang ini. Di akhir yang ini 22,22. Itu masuknya lihatnya di sini. Nah, perhitungan IMT ini itu tujuannya untuk melihat status gizinya, apakah gizinya sudah baik atau kurang atau lebih gitu. Nah, karena itu hasilnya 22,22, berarti masuknya ke yang ini 18,5 sampai 24 sampai 99. Itu masuknya di kategori normal gitu. Mungkin kalau misalkan teman-teman sekalian mau mengecek apakah normal atau kurang atau lebih, itu boleh dicek sekarang ya, boleh, bisa sambil dipraktekkan. Bilang dari itu Cynthia 16,2 Under di sini ya, status gizinya itu masih kurang. itu berapa kawinnya? Enggak Ada gitu juga. tipsnya nggak Nah, teh? emang kalau misalkan gizinya kurang atau misalkan statusnya ada di obesitas itu tidak boleh menikah. Itu tetap boleh menikah, tapi nanti ketika sudah menikah itu dianjurkan untuk tidak memiliki keturunan dulu gitu. Kenapa? Karena kalau misalkan dipaksakan untuk langsung memiliki keturunan, itu nantinya berakibat bayinya itu bisa stunting gitu. Anu mana underweight? Ya, yang enggak yang under atau obes. Ya. Obesitas. Kayak overweight juga. Aku Kalau overweight ini badannya itu masuknya gemuk. Iya, aku gemuk. Kalau itu, nah kan dilihatnya itu boleh memiliki keturunan atau belum, itu bukan hanya dari IMT-nya, tapi kan di sini tadi ada dari IMT dan kadar hemoglobin juga. Terus nanti ini ukuran lila itu lingkar lengan atas nanti ada. Nah, ini kalau kadar hemoglobin itu prosedur pemeriksaannya itu di ini ya, di laboratorium gitu. Jadi kita nggak bisa periksa sendiri gitu. Nah, kadar hemoglobin yang normal itu pada pria dewasa 13 sampai 17 gram per desiliter. Kalau untuk perempuannya itu 12 sampai 15 gram per desiliter.
gitu. Nah ini lingkar lengan atas itu lila. Ini tuh khusus untuk perempuan. Kenapa khusus untuk perempuan? Karena nanti yang akan mengandung itu perempuan gitu. Nah dilihatnya itu boleh memiliki keturunan atau harus ditunda dulu. Lihatnya dari sini, Dari lila. ya. Nah batas nilai normal yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan untuk pengukuran lila yaitu 23,5 cm gitu. Yang kurang. Nah, jika seorang wanita atau ibu hamil memiliki lila yang kurang dari 23,5 cm, itu dianggap memiliki status gizi yang kurang dan mengalami KEK nanti pas masa kehamilannya gitu. Nah, iya atau iya? Ini lingkar lengan atas ini. Iya kan? Nah, mungkin boleh ini ya, boleh sambil praktek aja ya. Kumaha carana? Ini kan kebetulan saya bawa meteran. Aku sih udah emang kecil. Ini ada yang mau diukur siapa? Aku lah. Pengen tahu Boleh. aja. Ayo kalian harus biar tahu gitu. Nah itu teh minimal kan atau Iya. minimal teh? Enggak, iya minimalnya minimal. Puas nanti tuh. Kalau teteh ini Deg-degan ya. lingkar lilanya itu 21,5. Harus Jadi masih kurang ya. Jadi kalau yang kurang Kalau yang kurang itu perbaikan gizi. dia harus perbaikan gizi dulu, penambahan berat badan dulu. oh iya Adanya kalau yang di Malaysia ya ada yang anu kerdil teh gini Ya, itu teh emang dianjurkan iya lah, nanti perbaikan gizi lah. Iya. Tapi emang udah hamil tapi belum dianjurkan buat melahirkan meskipun emang udah nah gitu. ya itu juga ada biasanya ibu hamil yang kalau misalkan periksa itu nanti kan konsul dulu sama bidannya. Kalau misalkan dirasa kata bidannya ini berat badan bayinya masih kurang, jadi belum bisa melahirkan, jadi itu tuh nanti disuruh tambah berat badannya dulu gitu. Contohnya makan es krim, Oh, tapi es krimnya tuh es krim yang emang betul-betul es krim gitu. bukan Yang sansai tidak- ce, sansai ce. Yang nggak ternyata itu Ya, Itu teh boleh masuk es krim mah. krim yang tidak Bukan betul. ternyata enak kayak yang gula. Ya es krim yang betul. yang gimana? Es krimnya itu es krim yang bentuk kayak misting, yang satu misting itu loh. Yang itu yang gitu. ya yang pakai sendok makannya, bukan yang pakai stick atau yang corong gitu, bukan. Kalau yang pakai stick dimasukin mana? Itu tetap aja kadar gulanya beda gitu. Nami sering itu sama nuloba ini nama tadi. Sok kadarnya mah dia. Untuk pengurangan gitu lagi dunia calo. Udah siap. Yes. Ya, Lebih masih. lebih Belum nih? baik. Oh, Kalau lebih itu bagus kan minimalnya di 23,5 gitu. Pas dia emang sih. Sok atuh lanjut aja. Bisa Lanjut, yang lanjut, bikin. lanjut. Sebenarnya kalaupun misalkan si lilanya itu kurang dari 23,5 itu tetap bisa menikah. Jadi kalau misalkan udah daftar terus ternyata lilanya itu kurang dari 23,5, apakah pernikahannya harus dibatalkan? Itu enggak. Siap. Tapi nantinya dianjurkan untuk menunda keturunan dulu gitu sampai gizinya dirasa cukup gitu. Tapi menikah kan belum ada kan? Iya, biasanya kan gitu. Yang bahagia itu mah. Ah, ya nanti. Kalau yang tidak bahagia gitu kumaha? Tahu tuh mah. Ayahnya anu na. Tapi Bisa kan jadi kalau lagi hamil juga kan suka nambah berat badannya. Ya. kan hormon itu. Kan ayah wah sebenarnya tuh tadi. Oh, berarti lilanya juga bisa aja membesar, menambah. Tapi kan ini sebelum hamil gitu. Atau ibu hamil juga gitu. Soalnya kan
amun setelah hamil mah emang ada yang membesaran, emang ada yang Ya. Yang kecilan. ada Ada yang batin. Please, Ngomongnya Pastikan. hari ukuran Lila itu kan ada apa maksimal batas kan? enggak, minimalnya itu 23,5. Oh jadi di minimal aja gitu. Yang paling besar maksudnya. Gimana? Lucu sama rambut. Apa? Khusus perempuan. Apa disebutnya? Mau mesti daki. Lilot, tingkat otot. Iya, ada tuh. Tingkat lengan otot. Lilot jadi nanti. Lanjut ya. Iya. Nah, di LC Meal itu ada layanan edukasi juga Foto tuh. untuk kesiapan pranikah. Nah, di kesiapan pranikah ini nanti kalau misalkan diklik itu keluar materi edukasi tentang persiapan pranikah, seperti pernikahan apa yang diinginkan gitu, terus kesepakatan dalam pernikahan. Jadi kenapa namanya kesiapan pranikah itu emang benar-benar dilakukan atau dibicarakan sama pasangan itu sebelum menikah. Jadi nantinya tahu setelah menikah itu keinginannya seperti apa, terus kesepakatannya seperti apa gitu. Ya menyamakan tujuan lah gitu. Berarti ini ya maksudnya tuh kudu boga ulat sama. Ya, Tadi kan kurang rapi. ya. Nah, untuk LC LC Meal ini kalau misalkan mau ngisi, mau tahu kita itu sudah lolos sertifikatnya atau belum, itu memang harus memasukkan data dari calon pengantin prianya juga gitu. Jadi nggak bisa kalau misalkan sendiri gitu. Iya, kajian status kayak oh nggak bisa ngisi kan. Dicari, Karena banyak calon. dicari partner untuk mengisi LC LC. Bener. Nah, cara LC Meal teh Yang mau coba-coba boleh japri. ya, cocok nggak sama aku Gitu nyeleksi nanti. Ini teh menu di LC Meal gitu. ya. Nanti kan ada layanan edukasi. Nanti udah di-download belum? Udah ini nggak bisa daftar. Ente awe calon. Enggak, kalau misalkan daftar doang itu daftar untuk login ke aplikasinya itu bisa tanpa calon Itu. juga gitu. Ada peringatan. Apa aku masih di bawah umur? Berarti itu emang aplikasinya lagi error Ya gitu. lagi. Nah, kalau misalkan kita udah bisa login, di tampilan pertamanya itu ada layanan daftar sekarang, terus edukasi sama Q&A gitu. Nah, di edukasi itu ada ini. Coba. Nah, terus yang keduanya itu ada tentang edukasi kesiapan kehamilan. Itu isinya itu di sini tentang gizi dan makanan, terus tentang stunting juga gitu. Jadi kan kalau misalkan stunting itu sebenarnya bermulanya itu dari sejak 1000 hari pertama kehidupan. Nah, 1000 hari pertama kehidupan itu bukan pada saat bayi telah lahir, tapi pada saat pertemuan antara sel telur dan sel sperma gitu. Iya, nggak bisa daftar dan aku. Nah, kenapa Lila itu sangat penting dan kenapa LC Meal itu sangat penting? Karena bisa mengukur standar nantinya itu anaknya itu bakal mengalami stunting atau enggak gitu. Lalu yang selanjutnya ada tentang edukasi kesehatan reproduksi, terus tentang alat kontrasepsi. Ya mungkin nanti kalau misalkan udah nikah, udah punya anak itu mau di KB gitu. Nah, nanti juga ada macam-macam alat kontrasepsinya gitu. Mau nanya, stunting apa? Stunting itu keadaan anak balita atau bayi yang biasanya itu tinggi badannya itu lebih rendah dari usianya gitu. Jadi misalkan ada anak A sama anak B itu tuh usianya sama, tapi tingginya tuh beda.
Nah kalau misalkan yang A ini tinggi, emang usia tingginya segitu gitu kan. Nah kalau misalkan yang satu lagi itu tuh lebih pendek, nah itu bisa jadi anak yang B itu kena stunting gitu. Nah stunting itu asal muasalnya dari ibu, ya dari kurang gizinya itu. Kalau mulai berarti. Tapi kalau misalnya kayak gini kan ada ya misalnya teh faktor tubuh teh karena gen geningannya. Ya. Kalau misalnya memang batas tingginya dengan tidak sesuai dengan masa umurnya, karena emang Dari gen turunan orang tua itu gak apa-apa. ya itu mah itu beda lagi gitu. Bukan stunting, ya dia tahu. beda kasus sama stunting karena kan emang faktor-faktornya juga beda gitu ya, ada beberapa faktor gitu. Terus ini dengan bagaimana dengan keadaan yang apa namanya bayi yang apa namanya lahir sebelum waktunya dininya Prematur. Nah, itu teh apakah nanti siga stunting lagi atau enggak gitu? Enggak, Oh beda. itu beda kasusnya kan. Kalau misalkan lahir prematur itu emang karena beberapa kondisi juga kan ya. Kalau misalkan lahirnya prematur itu juga kan, bayi prematur itu ada perawatan khususnya juga kan, biasanya di inkubator dulu gitu kan, nggak langsung dibawa pulang ke rumah gitu. Nah itu tuh untuk menjaga keadaan bayinya juga gitu. Kalau stunting itu biasanya kalau lahirnya itu normal tapi berat badannya kurang gitu. Berat badan ideal bayi berapa emang pas keluar dari itu? 2,5 lahir berapa? 2 kilo. Kalau dia hanya ton 3-4 dia suka ada tinggi. Kalau tinggi Diukur enggak Rokok apa? enggak tuh ya. Oh iya, nasi Anak cacak. rokok 5 meter. Nah mungkin kalau itu masuknya ke materi stunting, boleh mungkin nanti ada penyuluhan lagi tentang stunting gitu. Boleh. Cantik kalau kita paling nikah. Oh, ya udah punya calon jadi bisa ngisi Nah, LCD. sebenarnya kalau untuk stunting itu malah lebih baik dari sebelum menikah gitu. Kayak sekarang gitu ya, kayak penyuluhan ini sebenarnya ini itu salah satu pencegahan juga untuk nantinya ada anak yang mengalami stunting gitu. Ayo bang ayo. Mesian lengan. Dia bisa selfie. Sembari dibagi Bagi. transfer lemak. Bagi-bagi dulu. Mau minta tulang nih. Nah mungkin itu ya materi yang saya sampaikan hari ini terkait L-Simil. Kalau misalkan ada teman-teman yang mau bertanya lagi silahkan. Kalau itu tadi kesehatan tadi. Nah, nggak ya persen di dalam isinya tuh apa? Di sini kesiapan pranikah. Iya. Kebetulan di laptop itu tuh nggak bisa buka aplikasi L-Similnya ya. Saya juga nggak tahu kenapa. Mungkin kalau ada teteh atau AA yang udah download aplikasinya. Ini diambil ini. Kalau misalkan udah itu bisa dilihat kesiapan pranikah itu di situ ada apa aja. Tapi yang paling atas itu kalau nggak salah edukasi tentang kesiapan pranikah, tentang tujuan untuk menikah apa, terus kesepakatan dalam pernikahan seperti apa gitu. Terus ya biar nantinya satu frekuensi. Aduh. Gitu. Satu frekuensi melalui L-Simil berarti dak. Oh, nah. Jadi jangan sampai nanti ketika menikah itu berbeda tujuan gitu. Iya. Yang area L-Simil itu kan emang terhubung dengan BKKBN. Nah, jadi emang beda setebakna nggak ya kan Enggak, kalau L-Simil itu emang turunannya itu dari BKKBN, nantinya itu nyambungnya ke TPK. TPK itu bagian yang ada di PKK. PKK-nya itu PKK desa. Jadi nanti ada timnya.
khusus untuk pendamping calon pengantin. Nah itu biasanya nanti bakal datang ke rumah terus minta data kita. Kalau dulu itu kan sebelum ada LC-Mil datanya itu manual. Nah mungkin pernah pengalaman juga ya dari kakak saya sendiri, itu tiba-tiba ada yang kirim WA terus nyuruh ngisi data kayak tinggi badan, berat badan, tadi lila, terus lingkar kepala juga, lingkar pinggang juga. Itu kan kayak aneh gitu ya, buat apa kok tiba-tiba minta yang kayak gitu. Nah sebenarnya data itu tuh untuk dihitung nantinya apakah ini bergejala nantinya akan stunting atau enggak gitu. Nah adanya LC-Mil ini sebenarnya inovasi dari itu, jadi memudahkan. Nah dan mungkin kenapa saya ngangkat tentang LC-Mil juga, biar perkenalan juga gitu ke teman-teman, ternyata ada aplikasi ini gitu, biar nantinya nggak salah paham lagi gitu. Bahkan tidak tahu. Tapi mungkin untuk penyuluhan ini emang belum merata semua ya. Iya. Soalnya kan emang baru dirilis juga saat bulan Maret kemarin. Jadi emang belum merata. Untung ada jurusan PKI jadi Ada lagi yang mau bertanya? Belum ada siap nih. Belum ada masalahnya gimana? Apakah bisa cari di LC-nya? Oh iya, cina kan pengalaman kakak saya kan nanya kalau misalnya sebelum menikah itu suka ada nasi suntik anak tete. Iya kan itu tuh emang bagian dari LCW juga atau enggak? Enggak, kalau itu emang beda ketentuan lagi. Kalau suntik tetanus itu beda ketentuan lagi, itu bukan bagian dari LC-Mil. Tapi itu beberapa syarat untuk nantinya berkas pernikahan. Banyak ya, ini harus diurus ya. Sokat siap ya. Cina sudah tahu Cina ya. Cerai anak ya, terus nyebut-nyebut. Acan ayah artos. Kan gratis kalau Nomor apa gengsi? Aduh. Mantap lah. Harus deh tinggal gitu emang. Yang ada di lingkar lengan. Berat badan. Tinggi badan madam berumah bisa. Pakai high heel paling. Mungkin sekian ya materi yang saya sampaikan pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang telah menyempatkan hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren.